Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru saja bergabung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla, marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan yang rutin kita panjatkan setiap harinya, setiap saat. Kebiasaan bersyukur ini insya Allah akan banyak mengundang keajaiban, akan menjadikan diri kita insya Allah mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan anugerahnya Allah yang terindah, yang ajaib. Seperti Allah sampaikan dalam Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita rindukan syafaatnya kelak. Alhamdulillah kembali bersama teman-teman semuanya. Saya Coach Mufti. Insyaallah kita akan terus mempraktekkan terapi Al-Qur'an tanpa bosan ya. Karena baca Al-Quran ini merupakan sebuah keberkahan yang luar biasa. Bagi yang membacanya, insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dengan melalui perantara bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, ya. Syafaat ya teman-teman ya, bukan syafaat. Jadi kita harus bisa membedakan antara syafaat huruf shin dengan huruf sa, huruf sin ya. Syafaat dengan syafaat itu berbeda. Kalau syafaat ini adalah pertolongan ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat dari baginda Rasulullah. Ya ini artinya ya berikanlah pertolongan. Kalau kita syafaat ya pakai sin, bukan pakai shin. Ini artinya tempelengan ya teman-teman. Artinya jangan sampai keliru. Salah satu huruf, salah sebut, ini sudah berbeda makna. Jangan memohon ditempeleng gitu ya. Nah maka teman-teman kita harus mulai mempelajari ya bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Karena khususnya ketika kita membaca Al-Fatihah ini ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah ini banyak kemudian di antara kita yang belum paham makhrijul hurufnya, terus kemudian tempat-tempat keluarnya huruf ya. Terus kita sering salah sebut, ada kesalahan lahnul jali dan ada lahnul khafi. Lahnul jali ini adalah kesalahan yang fatal yang bisa mengubah makna ya. Beda dengan lahnul khafi ya. Ini kesalahan yang ya sebetulnya salah. Terus tapi tidak sampai mengubah makna. Ya. Contohnya misalkan dalam Al-Fatihah
kita harusnya, ini khususnya yang bagi imam ya, yang jadi imam, maka ini perlu berhati-hati kita di dalam baca Al-Fatihah. Karena kalau salah makna, kemudian salah baca, salah makna, mengubah maknanya ya, sholat kita menjadi tidak sah teman-teman. Jadi sangat-sangat mengerikan sekali ya, kalau sampai sholat kita tidak sah gara-gara bacaan Al-Fatihahnya keliru. Misalkan harusnya dibaca ha kecil dalam alhamdu, bukan alhamdu ya. Hati-hati ini. Alhamdu. Nah, ini jadi maknanya jadi keliru ketika kita membaca alham pakai ha ya. Ketika kita mengucapkan ayah sama dengan ketika kita mengucapkan ayah sudah ya. Kan tidak mungkin ayah gitu kan. Ayah sudah. Nah, ini mirip. Maknanya adalah segala puji. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Gitu. Tapi kalau alhamdu, ya, ini mohon maaf maknanya berubah jauh. Ya, berubah jauh. Jadi segala kematian, segala kehancuran. Ya, na'udzubillah. Jauh sekali. Kemudian ada penekanan tasydid misalkan ya. Ketika iya begitu. Tapi kemudian kita baca iyyaka na'budu wa iya. Jadi ada penekanan iyyaka na'budu wa iya. Nah, kita sebenarnya tidak fokus di masalah tajwid ya, karena sudah banyak forum-forum yang sudah membahas itu. Fokus kita adalah sebetulnya terapi Al-Qur'an. Tapi karena ini penting, ya kita sedikit-sedikit pelan-pelan mulai membetulkan bacaan kita. Silakan teman-teman bisa ikuti forum-forum ya, follow room yang terkait pembahasan tajwid, tahsinul Quran. Ya. Iya Kak Ote. Saya biar ada variasi, tidak selamanya pakai peci. Nah, kalau iya itu adalah kepada matahari, kepada cahaya matahari. Terapi Quran itu iya, ruqyah sebenarnya. Ruqyah itu kan sebenarnya bacaan atau jambi-jambi. Terapi Quran itu ruqyah syar'iyah gitu. Oke Kak Imah, mudah-mudahan ini ya segera Allah sembuhkan gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah siap ya? Sudah siap dengan airnya? Sudah siap dengan air 1 ember, dengan air 1 gentong, 1 teko, 1 galon yang untuk diminum, insya Allah rutin. Ini seperti halnya kita sedang minum obat dengan dosis ya, dosis tertentu. Silakan di jalan boleh, sambil masak boleh, sambil aktivitas boleh. Tetapi mungkin hasilnya nanti kurang optimal ya. Bagi teman-teman apalagi yang sudah mengikuti rutin selama sebulan dan belum ada hasilnya, atau barangkali masih ada reaksi mual, muntah. Ayo renungkan, barangkali ada satu hal yang belum kita kerjakan. Misalkan kita masih berbuat salah nih. Yuk, kita hari ini introspeksi ya. Kita muhasabah. Barangkali ada di antara kita yang, mohon maaf, ya, berbuat salah tetapi kita tidak menyadari kesalahan kita. Apalagi kepada orang-orang terdekat, apalagi kepada keluarga, apalagi kepada orang tua. Siapa di antara teman-teman di sini yang masih memiliki orang tua? Yuk ngacung. Silakan komentar. Yang masih memiliki orang tua silakan komentar. Saya alhamdulillah masih ada orang tua, walaupun itu hanya mungkin ayahnya atau mungkin ibunya. Masih banyak ya di antara teman-teman. Maka beruntunglah. Beruntunglah bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua. Khususnya ibu ya. Jadikan betul-betul orang tua kita, khususnya ibu ya, itu sebagai sebuah ladang pahala yang luar biasa. Jangan sampai disia-siakan teman-teman. Jadi ada sebuah kisah saya ingin share ya. Sebuah kisah ini di negeri Jepang dulu. Ada sebuah kebiasaan masyarakat Jepang dulu ya, dahulu ya, nggak tahu sekarang. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Dari kebiasaan masyarakat Jepang kuno zaman dahulu itu, ketika
kedua orang tuanya ini sudah mulai memasuki usia lanjut usia, maka mereka biasa membuang orang tuanya ya ke sebuah hutan yang terpencil, yang terdalam. Dibuang, betul-betul dibuang. Gitu. Nah, maka teman-teman, ada sebuah kisah nyata. Ini ada seorang pemuda ya, dia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Dia memiliki ibu yang sudah lanjut usia. Yuk simak kisahnya, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Jadi kebiasaan warga Jepang zaman dahulu itu membuang orang tuanya kalau sudah tua. Karena apa? Dianggap merepotkan, ya, dianggap sudah tidak berguna lagi, repot ngurusnya. Sementara budaya orang Jepang itu memang budayanya kerja. Etos kerjanya luar biasa. Ya. Terus kemudian etos kerjanya luar biasa, dan ketika ada sesuatu yang mengganggu, ya diabaikan, bahkan disingkirkan, termasuk itu masalah orang tuanya. Alhamdulillah ya, Kak Ernawati sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat orang tua. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda yang memiliki orang tua yang dia sudah lanjut usia, dan rencana pemuda ini akan membuang orang tuanya ini di sebuah hutan di kaki Gunung Fuji. Nah, di kaki Gunung Fuji ini ada sebuah hutan yang cukup lebat di situ, hutan rimba ya. Nah, akhirnya kemudian sang pemuda ini menggendong ibunya yang sudah lanjut usia, sangat-sangat sepuh sekali ya, di atas 80 tahun. Akhirnya digendong ibunya, terus dia sampai di hutan tersebut, terus kemudian dia masuk ke hutan dengan berjalan. Nah, sepanjang perjalanan ini sang ibunya selalu mematahkan ranting-ranting pohon. Ya, insya Allah ini kisah yang sangat-sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita semuanya. Sepanjang perjalanan, sang ibu ini selalu mematahkan ranting-ranting pohon. Terus berjalan cukup jauh, karena apa? Sang pemuda ini ingin membuang ibunya ini di tengah hutan yang benar-benar nanti ibunya nggak bisa keluar dari situ. Karena biar ya nanti entah meninggal dengan sendirinya atau mungkin dimangsa hewan buas gitu ya. Nah, terus kemudian sesampainya di tengah hutan, ya, ibunya masih saja mematahkan ranting. Nah, terus kemudian sang pemuda meletakkan ibunya di tengah hutan, kemudian dia mulai pamit, ya, mengucapkan kalimat perpisahan. Mohon maaf ibunda, saya harus membuangmu di tempat ini karena kesibukanku, ya, karena kesibukanku yang luar biasa, dan mudah-mudahan ya ini menjadi sebuah perpisahan yang sampai dia sang pemuda ini nggak bisa berkata-kata sebetulnya. Dia bingung antara sedih, kalut ya, tetapi ini terpaksa harus dia lakukan. Terpaksa dia harus membuang ibunya. Karena tidak ada pilihan lain baginya waktu itu ya. Karena dia disibukkan dengan keduniaan dan seterusnya. Terus apa yang diucapkan ibunya waktu itu? Ya. Ibunya mengucapkan kalimat perpisahan juga, ya. Hati-hati ya, Nak. Ibunya terus mendoakan, semoga kamu sukses, semoga kamu bisa meraih apa yang kamu impikan, ya. Semoga kamu hidup bahagia bersama pasanganmu, kamu sehat ya, Nak. Sukses, sukses, sukses. Terus, oh iya, sebelum kamu meninggalkan ibu mau berpesan. Tadi sepanjang perjalanan, ini kata ibunya ya kepada anaknya, sepanjang perjalanan ibu sudah mematahkan ranting-ranting sepanjang perjalanan, ya, ranting-ranting pohon yang kita lalui. Terus si anak heran, untuk apa Bu ibu mematahkan ranting-ranting?
Terus ibunya menjawab, ya, ibu mematahkan ranting sepanjang perjalanan dari mulai masuk hutan sampai ke tengah hutan ini, tujuannya adalah agar kamu tidak tersesat, agar kamu bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Kamu bisa silakan ikuti jalan ini, di mana kamu ikuti yang dengan tanda ranting pohon yang sudah patah. Terus kemudian sang pemuda ini menangis luar biasa. Dia hatinya terguncang, ya. Hatinya terguncang. Akhirnya dia peluk erat ibunya, dia tidak sanggup lagi, ya. Dia menganggap bahwa dirinya begitu bodoh luar biasa. Kenapa aku sampai tega berpikiran membuang ibuku? Sementara ibuku detik-detik aku membuangnya, dia masih memperhatikanku. Sampai memperhatikanku, bahkan sampai dia mematahkan ranting agar apa? Agar aku tidak tersesat. Ini kan kasih sayang yang begitu luar biasa, ya. Ya, seperti kita sudah banyak mengetahui, ya. Satu ibu bisa merawat 10 anak, ya. Tetapi 10 anak belum tentu bisa sanggup merawat seorang ibu. Akhirnya sang pemuda itu memeluk ibunya, dan akhirnya dia tidak jadi membuang ibunya di hutan, ya. Akhirnya dia gendong, dia peluk, akhirnya sampai di rumah dia rawat ibunya dengan kasih sayang penuh luar biasa. Nah, teman-teman, ya, ini bukan seorang muslim. Dia betul-betul sadar pentingnya merawat ibunya yang benar-benar mencintainya. Ayo teman-teman yang saat ini punya hajat. Yuk, siapa yang punya hajat, punya kesulitan, ingin kemudian dilunasi hutangnya, kemudian ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik, ingin keluar dari masalah, ya, ingin konflik keluarganya Allah selesaikan, yang punya penyakit ingin Allah sembuhkan. Ayo, barangkali ada di antara kita yang masih punya salah dengan ibu kita, ya. Ini makanya saya tanya tadi, siapa di antara teman-teman yang masih memiliki ibu hari ini? Ya, bersyukurlah, ya. Bersyukur luar biasa. Teman-teman jangan sampai ada penyesalan seperti diri saya. Saya sedikit cerita, ya teman-teman, ya. Saya sedikit cerita. Jadi ketika dulu saya anak ke-11, ya. Saya anak ke-11 dari 12 bersaudara. Jadi ketika saya lahir, ini ibu saya memang sudah, ya, cukup usia, mendekati usia senja, ya. Terus ketika saya lulus SMA, ibu saya sudah usia sekitar 57 tahun, ya. Artinya sudah usia lanjut. Nah, terus kemudian kedua orang tua saya selalu mendoakan saya, teman-teman. Selalu mendoakan saya. Di dalam setiap sholatnya terdengar sekali, ya. Setiap selesai sholat, kedua orang tua saya berdoa dengan sangat-sangat jelas, ya. Ya Allah, berikanlah Mufti. Nama saya disebut, ya. Nama saya benar-benar disebut oleh kedua orang tua saya. Ya Allah, berikanlah Mufti penghasilan yang layak. Terus kemudian disebutkan penghasilannya, ya. Terus kemudian berilah kemudahan hidup. Kemudian mudahkanlah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada satu permintaan yang orang tua saya harapkan waktu itu, ya. Jadi orang tua saya itu berharap sekali di setiap sholatnya mereka berdua mengucapkan kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, panggillah kami ke Baitullah, ya Allah. Panggillah kami ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lalu sejak saat itu saya bertekad, teman-teman. Saya bertekad, saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, Bapak, Ibu, mohon bersabar, ya. Jadi insya Allah saya akan umrohkan Bapak Ibu.
Tapi qadarullah teman-teman, 2010 Allah panggil kedua orang tua saya. Ibu saya kena kanker serviks ya teman-teman ya. Kanker serviks stadium 4. Dan setahun setelahnya dan setahun setelahnya Allah panggil ayah saya kecelakaan sepeda motor. Maka teman-teman yang saat ini masih memiliki kedua orang tua ya, yang saat ini masih memiliki ibu, demi Allah teman-teman jangan sia-siakan. Demi Allah jangan sia-siakan. Ayo minta restunya. Temui ibu yang masih memiliki ibu ya, yang masih sehat. Ayo komitmen ya. Segera agendakan ketemu. Yuk. Teman-teman ingat lagi, kapan terakhir teman-teman telepon? Yang posisinya jauh ya, dari orang tua dan orang tuanya masih ada. Yuk telepon. Telepon ya. Telepon. Minta maaf. Teman-teman yang punya hajat, yang punya sakit kronis, ingin dapat pekerjaan, ingin bangun bisnis besar, ayo temui orang tuanya. Kalau mungkin jauh, telepon dulu. Minta maaf. Ya. Mumpung ini bagi teman-teman yang masih memiliki ibu yang masih sehat ya. Yang masih sehat silakan jadwalkan kapan ketemu. Ini harus agendakan teman-teman, wajib diagendakan. Sebelum terlambat ya, sebelum terlambat temui mungkin teman-teman terakhir ketemu lebaran kemarin ya. Lebaran kemarin teman-teman ketemu dengan ibu dan belum sempat ketemu lagi, ayo ya silakan pulang, agendakan bulan ini, minggu ini temui ibu, peluk erat ya, peluk erat, cium. Kalau perlu cium kakinya. Cuci kakinya, cium kakinya, tapi bukan dalam rangka bersujud ya, bukan dalam rangka bersujud, karena yang wajib kita sembah, kita sujud kepadanya hanyalah Allah. Nah ini maksudnya mencium kaki. Terus kemudian kita peluk ibunya, kemudian minta maaf teman-teman. Walaupun teman-teman merasa nggak salah ya, tapi pasti ada kesalahan ya. Ayo temui ibu, peluk erat, minta maaf. Bu, mohon maaf jika selama ini saya berbuat salah. Saya selama kecil sering ngeyel, sering ngelawan, atau barangkali kata-kata saya kasar ya. Kata-kata saya sering menyakiti, bernada tinggi ya. Ini khusus yang punya ibu ya. Jangan sampai teman-teman menyesal ya. Jangan sampai teman-teman menyesal. Barangkali belum lama ini atau mungkin pas lebaran kemarin ya, sudah pamitan kepada ibu. Bu, saya pulang dulu ya, saya kembali ya ke kota. Ibu baik-baik saja ya. Barangkali ya, ketika kita memeluk ibu lebaran kemarin, bisa jadi itu adalah pelukan yang terakhir teman-teman. Bisa jadi ini adalah kalimat perpisahan. Kita tidak bisa bayangkan ya. Dan barangkali jangan-jangan hari ini kita nggak peduli. Ayo, siapa yang hari ini nggak peduli kondisi ibunya? Ya, kondisi kedua orang tuanya. Saya nggak peduli lah orang tua saya mau sakit kayak apa, nggak peduli. Ada yang mungkin nggak tahu orang tuanya sedang punya hutang.
Barangkali hari ini belum makan, kelaparan. Ayo ditelepon, ya. Ditelepon orang tuanya, Bu, Ibu sehat? Ibu punya hutang, Bu? Insya Allah ya, saya komitmen, insya Allah saya lunasi hutang Ibu. Tanya keinginan orang tua. Ya, ini mumpung hari libur, insya Allah nanti sebentar lagi ya, jam 7 ya. Kita terapi Al-Quran. Bu, Ibu punya hutang, insya Allah saya lunasi. Janji dulu, yang penting janji dulu, bismillah. Apa keinginan Ibu? Bapak Ibu keinginannya apa? Ibu ingin umroh, insya Allah saya wujudkan. Nah, di sini teman-teman kekuatan yang luar biasa akan muncul. Ya, kekuatan yang luar biasa akan muncul insya Allah kalau motivasi kita adalah beribadah kepada Allah melalui bakti kepada orang tua kita. Birrul walidain. Ya, maka teman-teman insya Allah nanti ya, bagi yang sudah orang tuanya sudah Allah panggil, insya Allah nanti kita doakan. Nah, tapi ini bagi yang masih milik orang tua. Yuk datangi, temui orang tuanya, cium. Ya, kita nggak bisa membayangkan ya teman-teman. Ini khusus teman-teman yang masih milik orang tua dan nggak peduli dengan kondisi orang tuanya. Mungkin kita pas pulang, ya, kita pas pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah sudah ramai banyak orang. Sudah ramai banyak orang, sudah banyak keluarga berkumpul. Terus kemudian hati kita, jantung kita sudah nggak karu-karuan. Dan ketika kita masuk ke ruang tengah, kita sudah melihat jenazah ibu kita terbujur kaku dan sudah terbungkus kain kafan. Maka teman-teman, ini menjadi sebuah tamparan yang luar biasa. Ya, kalau kita sudah mendapati kedua orang tua kita sudah terbujur kaku, maka teman-teman hanya akan ada penyesalan ya di dalam hidup kita ketika Allah sudah panggil kedua orang tua kita. Benar, hanya akan ada penyesalan. Kenapa nggak dari dulu saya berbuat terbaik membahagiakan kedua orang tua? Kenapa nggak dari dulu saya berjuang habis-habisan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya? Maka teman-teman, mumpung ya yang masih punya orang tua, mumpung Allah belum pisahkan teman-teman dengan kedua orang tuanya, ayo bismillah, bertekad, berkomitmen ya untuk bisa membahagiakan orang tuanya bagaimanapun caranya. Maka teman-teman, hari ini ya 14 tahun kemudian doa kedua orang tua saya yang ketika masa hidupnya kedua orang tua saya ini berdoa dengan doa yang luar biasa. Hari ini teman-teman baru Allah kabulkan. Semua doa orang tua saya ketika beliau masih hidup, masih sehat. Setelah beliau meninggal 14 tahun kemudian baru Allah kabulkan teman-teman. Ini membuktikan dahsyatnya doa orang tua ya. Ya, dahsyatnya doa orang tua. Jadi termasuk hari ini teman-teman, teman-teman yang saat ini khususnya kaum Hawa ya, kaum Hawa yang sudah berstatus menjadi seorang ibu, maka Allah ini sebetulnya sudah titipkan sebuah senjata yang luar biasa. Iya, Kalbe Collection ya. Ketika bapak sakit nggak bisa bawa ke dokter karena nggak punya uang. Betul. Hal yang menyakitkan adalah ketika orang tua kita membutuhkan bantuan, ya. Tapi ternyata kita tidak bisa membantu karena kita nggak punya uang. Bahkan kita sendiri masih punya hutang. Ya, kita sendiri masih mikir diri kita sendiri, gimana bantu orang tua saja, ya, gimana kita mau membantu orang tua untuk urusan keluarga saja kita masih butuh makan. Kita bingung, ya, mendapatkan rezeki dari mana. Kita sendiri belum dapat pekerjaan. Maka teman-teman, insya Allah ya, setelah terapi kita akan share bagaimana caranya agar insya Allah kita mendapatkan rezeki dari Allah dengan lebih mudah. Kita akan bangun sinergi ya teman-teman ya. Bangun sinergi agar kita semuanya bisa bukan hanya sekedar menolong diri kita dan keluarga kita, tetapi kita bisa membantu orang tua kita.
melunasi hutang orang tua kita, mewujudkan impian kedua orang tua kita. Nah teman-teman, yuk tanya yuk. Janji ya teman-teman ya, janji ya, tanya orang tuanya, bapak ibu yang masih punya orang tua, tanya, bapak ibu pingin apa? Ingin umroh, ingin haji, atau ingin apa? Ibu ingin perhiasan barangkali, mungkin sepele ya teman-teman ya, mungkin sepele bagi kita sepele, tapi bagi mereka bisa jadi ini keinginan yang luar biasa. Barangkali atap rumah orang tua kita bocor. Barangkali ketika hujan, rumah orang tua kita kebanjiran. Barangkali ibu kita hanya sekedar pingin kendaraan yang layak, motor yang layak hanya untuk pergi ke pasar. Barangkali orang tua kita hanya ingin mukena atau sarung untuk sholat yang saat ini mungkin bolong-bolong. Ya teman-teman, tanya keinginan orang tuanya dan ayo komitmen wujudkan. Insya Allah teman-teman, apapun keluhan teman-teman ya, sakit kronis, rumah tangga berantakan, atau ingin hajat tertentu mendapatkan pekerjaan yang layak, atau membangun bisnis, maka insya Allah dengan melalui perantara doa ibu kita, maka yakinlah teman-teman, yakin seyakin-yakinnya, teman-teman akan mendapatkan banyak kemudahan. Ya, ayo berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan sekali-kali, jangankan membentak ya, mengatakan saja itu nggak boleh loh. Ya, ini bagi teman-teman yang masih Allah titipkan ibu yang masih sehat, jangan sekali-kali membentak, jangan sekali-kali ngomong dengan nada yang lebih tinggi. Harus lebih rendah nadanya, walaupun kita benar, walaupun ibu kita salah sekalipun. Ayo lebih rendah, ya, lebih rendah ngomongnya. Jangan sampai melawan, jangan sampai kemudian membantah. Kalaupun ada perbedaan pendapat ya, misalkan ibu kita ingin kita bekerja di satu kota dengan ibu kita, tapi kemudian kita ada panggilan di luar kota. Ibu nggak ngerti kondisi saya sih. Saya itu harus dapat gaji yang gede dan satu-satunya gaji gede yang bisa saya dapatkan itu di luar kota, Bu, di sana. Ibu nggak ngerti-ngerti sih, ibu nggak paham gimana sih. Ada yang seperti itu, ya. Seolah sok tahu, melawan ibunya, bahkan membentak, bahkan sering mengabaikan, mengacuhkan, ya. Maka teman-teman, ayo kita introspeksi, kita muhasabah ya. Bagi yang ibunya sudah Allah panggil, bagi yang orang tuanya sudah Allah panggil di alam barzakh, ayo kita doakan dengan doa yang terbaik ya teman-teman. Bagi yang orang tuanya sudah Allah panggil, fokus menjadi anak yang berbakti ya. Fokus menjadi anak yang berbakti. Insya Allah pertanyaan teman-teman setelah ini kita jawab. Kita sudah baca semuanya ya. Kita habis ini, kita akan bahas bagaimana solusinya. Maka teman-teman, ya jadilah manusia yang bermanfaat. Bikin orang tua kita bangga kelak di akhirat. Karena apa? Karena sudah melahirkan kita. Jangan membuat orang tua kita malu di akhirat. Karena apa? Karena melahirkan anak yang tidak berguna. Ya, sepakat ya teman-teman ya. Salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, jadilah manusia yang berguna. Jadilah manusia yang bermanfaat, manusia yang menginspirasi, manusia yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas, ya, sedekah habis-habisan, sedekah brutal, terus kemudian bisa mengumrohkan orang lain, bisa membangun masjid, bisa menjadi orang kaya dan memperkaya orang lain, yang bisa membangun yayasan yatim piatu, yang bisa membangun pondok pesantren, membantu saudara-saudara kita di luar sana. Nah teman-teman, ini insya Allah kelak di akhirat, ya, kelak di akhirat orang tua kita akan bangga. Ya Allah, lihatlah, inilah anakku yang selama hidup di dunia menjadi manusia yang bermanfaat, menolong orang lain. Jangan menjadi pecundang teman-teman. Jangan malu-maluin orang tua kita lah. Ya, jangan malu-maluin orang tua kita. Kita justru lahir di dunia ini hanya menghabiskan waktu untuk sedih, galau, baper, ribut dengan pasangan, ya. Nggak karu-karuan hidupnya, malas sholat,
Al-Quran nggak pernah dibaca, majelis taklim nggak pernah kita hadiri. Kita mau masuk surga dari pintu yang mana, teman-teman? Sementara Allah cari kita di majelis ilmu, kita nggak ada. Allah cari kita di golongan orang-orang pecinta Al-Quran, kita nggak ada di situ. Allah mencari kita ya di golongan orang-orang yang ahli puasa, kita nggak ada di situ. Allah cari kita di kumpulan golongan orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, kita nggak ada di situ. Kita hanya malu-maluin orang tua. Ya, barangkali orang tua kita, na'udzubillah, menyesal sudah melahirkan kita. Jangan sampai ya, jangan sampai orang tua kita menyesal melahirkan kita. Ibu rumah tangga sangat berguna sekali, Kak Siti. Ya, nanti kita sampaikan bagaimana caranya agar rezeki Allah datang bertubi-tubi bagi teman-teman apapun profesi teman-teman saat ini. Bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu sebuah profesi juga. Profesi yang justru mulia, ya. Justru mulia, membesarkan anak, membesarkan aset yang Allah titipkan kepada kita, di mana anak ini bisa menjadi sebuah generasi penolong Islam, pecinta Al-Quran, ya, penolong umat. Maka jangan malu dengan status ibu rumah tangga. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan di pagi ini kita bisa termotivasi. Yuk manfaatkan setiap detik kehidupan kita untuk menjadi manusia yang luar biasa. Jangan sampai teman-teman prinsipnya gini. Mau nggak sih teman-teman hidup itu hanya gitu-gitu aja? Hidup hanya begitu-begitu saja. Dilahirkan, sekolah, besar, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, kuliah barangkali, kemudian bekerja, berumah tangga, melahirkan anak, membesarkan anak, ya, anaknya menikah, punya cucu, kemudian meninggal. Ya. Ini hidup macam apa? Dari pagi sampai malam kita cuma mikir duit terus. Kayaknya kok nggak bermutu banget ya hidup kita ya. Nggak produktif, isinya cuma baper sakit hati, dendam, iri. Tetangga beli motor kita iri, tetangga beli mobil kita dengki. Ya, teman lebih sukses duluan, hamil duluan, sementara kita belum dikarunia anak, baper, tersinggung. Ini hidup macam apa teman-teman? Nggak berkualitas banget ya. Ayo, kita komitmen ya, siap menjadi manusia terbaik ya, bismillah. Jadikan setiap detik kehidupan kita ini bermanfaat luar biasa. Ya, bermanfaat luar biasa. Bagaimana caranya? Mulai meluruskan niat setiap detik langkah kehidupan kita untuk ibadah. Setiap minum, bahkan minum ya, minum ini bisa menjadi sebuah sarana ibadah. Bisa paling tidak kita mendapatkan banyak kebaikan. Pertama, minum dengan tangan kanan. Ibadah. Kemudian sambil duduk, ibadah. Niatkan untuk menguatkan diri kita agar kuat ibadah juga. Terus kemudian ya diteguk, ya sambil baca bismillah, ibadah. Terus kemudian 3 kali tegukan, mencontoh sunnah Rasul, ibadah. Kemudian ucapkan alhamdulillah, ibadah juga. Gitu. Nah maka teman-teman dari minum saja bisa menjadi sarana ibadah. Termasuk tidur kita. Ya, tidur ini juga bisa menjadi sebuah sarana ibadah. Ibadah ghairu mahdhah. Ya Allah, saya niat tidur, mudah-mudahan besok pagi Engkau bangunkan ya Allah dalam kondisi yang sehat agar bisa menyembah-Mu ya Allah, agar bisa qiyamul lail ya Allah, agar bisa sholat sunnah fajar ya Allah, agar bisa melaksanakan sholat subuh ya Allah, agar kuat membaca Al-Quran. Maka sepanjang tidur kita, insya Allah ini walaupun itu 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya, ini akan menjadi sarana ibadah. Ibu rumah tangga insya Allah nanti bisa mendapatkan penghasilan. Ya, walaupun nanti nggak dapat penghasilan, tetap dapat pahala yang begitu luar biasa. Betul ya, gelar IRT itu lebih mulia, luar biasa, insya Allah. Oke teman-teman, sudah siap ya kita praktekkan terapi Al-Quran? Yuk, dan mudah-mudahan dengan ya alhamdulillah setelah mengenal kajian salaf ya, mengerti agama Islam yang hak, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita bangga ya memiliki kita, sudah melahirkan kita, karena kita kelak akan menjadi manusia yang bermanfaat. Yuk bismillah ya teman-teman, insya Allah komentar teman-teman sudah saya baca.
Ya, setelah ini kita akan berkomitmen menjadi manusia yang terbaik. Siap ya? Menjadi manusia yang terbaik yang memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar fokus kepada diri kita. Ya, bismillah. Ya, kita langsung berdoa ya teman-teman ya. Kita langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya izin ya. Saya izin mematikan komentar. Silakan teman-teman nanti aminkan. Ya, kalau yang ingin komentar silakan teman-teman bisa ke room sebelah yang room Coach Mufti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, Allahumma ighfir ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Di kesempatan pagi ini ya Allah, izinkan kami ya Allah menundukkan diri kami, menundukkan hati kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memiliki orang tua yang sudah Engkau panggil ya Allah, ringankan siksa kuburnya ya Allah. Ya Allah, ringankan, ampuni ya Allah, bebaskan dari siksa kubur ya Allah. Bebaskan dari siksa kubur ya Allah. Kelak masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Tempatkan di sisimu yang terbaik ya Rob. Ya Rob, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami seperti halnya mereka menyayangi kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Rob. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang memiliki orang tua yang masih sehat, ya Allah sehatkan badannya, penuhi kebutuhannya ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami bisa mengumrohkan orang tua kami ya Allah. Bisa mengumrohkan orang tua kami ya Allah. Bisa melunasi hutang-hutang mereka apabila punya hutang ya Allah. Bisa membantu mewujudkan hajat mereka ya Allah ya Rob. Izinkan kami berbakti kepada orang tua kami ya Allah, dengan menjadi manusia yang bermanfaat ya Rob. Dengan menjadi manusia yang memberikan kemanfaatan bagi agamamu ya Allah, bagi orang lain,
menjadi penolong Islam, pecinta Al-Quran. Ya Allah, izinkan kami, ya Allah, menghafalkan kalam-Mu, menghafalkan Al-Quran, ya Allah, agar kelak kedua orang tua kami mendapatkan mahkota dari surga-Mu, ya Allah. Mahkota di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kelak kumpulkan kami bersama keluarga kami, bersama orang tua kami di surga-Mu tertinggi, ya Allah, bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jadikan kami tetangga Rasulullah, ya Allah, kelak di surga Firdaus. Izinkan kami kelak menatap zat-Mu, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Kami merindukan-Mu, ya Allah. Kami merindukan Rasulullah. Izinkan, ya Allah, kami mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya Allah, kami memohon kepadamu. Izinkan kami, keluarga kami, kedua orang tua kami mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang akan kami baca, ya Allah, yang senantiasa kami baca. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, sayangi kami. Angkat penyakit kami, angkat penyakit kedua orang tua kami, sehatkan badan kami sekeluarga. Mudahkan kami selalu dalam ketaatan, ya Allah. Jadikan hati kami membenci kemaksiatan. Ya Allah, limpahkan hati yang lapang. Limpahkan hati yang lapang, yang suka memaafkan, yang jauh dari benci, jauh dari dendam, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, cintai kami, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, jalan orang-orang yang solih, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadamu. Jangan jerumuskan kami dalam kesesatan, ya Allah. Tuntun kami, jauhkan kami dari kesesatan, ya Allah. Jauhkan kami dari jurang kebinasaan. Jauhkan kami dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Demi Allah, kami tidak akan sanggup, ya Allah, dengan siksa neraka-Mu, ya Rabb. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri, menjadi manusia yang terbaik. Lunasi hutang-hutang kami. Deraskan rizki kami, Allah. Dekatkan rizki kami. Jika rizki kami ada di dalam bumi, keluarkan, ya Allah. Jika rizki kami ada di langit, turunkan, ya Allah. Jika rizki kami jauh, dekatkan, ya Allah. Jika rizki kami sedikit, perbanyak, ya Allah. Jika rizki kami sudah berlimpah, berkahilah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Mudahkan kami ke Baitullah, ya Allah. Bersujud kepadamu, ya Allah. Bismillah. Mudahkan kami membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Lembutkan hati pasangan-pasangan kami. Lembutkan, ya Allah. Lembutkan. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih solihah. Menjadi anak-anak generasi Quran, pembela Al-Quran, penolong umat, pembela Islam. Ya Allah, jauhkan keluarga kami dari mara bahaya, dari malapetaka terbesar, melemah iman kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah, agar selalu tetap di dalam agamamu, dinul Islam, yang hak, yang benar, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Bismillah, ya Allah. Bismillah, kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan. Ya Allah, jangan hanya doa alim ulama, para nabi dan rasul saja yang Engkau kabulkan, ya Allah. Kami orang biasa yang butuh Engkau kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, kabulkan doa seluruh saudara kami yang saat ini sedang menonton tayangan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung kita baca Al-Fatihah, teman-teman. Langsung kita sambung dengan terapi Al-Quran, ya. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Bismillah. Tiupkan ke air ya. Jika sudah menyiapkan air. Kalau belum nggak apa-apa. Bismillah. Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke depan. Bismillah. Allahu Akbar. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tengok ke sebelah kanan, tiupkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan kita, Bismillah. Tiupkan ke air, Bismillah. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan, Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan, Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air, Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke bawah ya, ke lantai, Bismillah, Allahu Akbar. Keluar, wahai jin terlaknat. Ya teman-teman, yang muntah ya, dimuntahkan saja. Yang ingin muntah, jangan ditahan ya. Yang sudah mulai mual, ya usap dadanya. Ucapkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai hari ini, detik ini, saya berikrar ya Allah, jika ada gangguan di badan saya, karena leluhur saya semasa hidupnya melakukan perbuatan syirik, saya berlepas diri ya Allah, dan saya lepaskan, saya ridho, saya ikhlaskan gangguan ini keluar ya Allah melalui mulut atau arah yang Engkau kehendaki. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di badanku, ada di organ tubuhku, ada di aliran darahku, silahkan kamu keluar melalui mulutku. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Bismillah, Allahu Akbar. Demi Allah, aku tidak butuh kamu sebagai sahabat di dalam hatiku, di dalam jiwaku, di dalam badanku. Keluar, wahai makhluk terlaknat. Tiupkan ke badan. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, tiupkan ya ke dada dan perut. Bismillah. Yuk tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas. Bismillah, bismillah sampai di tenggorokan. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai jin terlaknat. Kemudian batuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai jin terlaknat. Kemudian dibatuk-batukan teman-teman ya. Ya teman-teman, fokus yang mual, rasa ada sesak nafas, sesak dadanya. Yuk, barangkali teman-teman masih menyimpan dendam, menyimpan benci ya. Silakan hilangkan perasaan itu. Minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya menghilangkan emosi negatif ini ya Allah. Terus ucapkan, ya Allah, mudahkan saya memaafkan orang lain. Mudahkan saya menghilangkan benci ini ya Allah. Mudahkan saya menghilangkan rasa dendam ini. Bismillah, Allah Akbar. Tarik ke atas teman-teman, batuk-batukan. Yuk silakan teman-teman fokus dipegang daerah yang sakit ya. Kalau sakitnya pinggang, pegang pinggang. Kalau sakit perut, silakan pegang perut ya. Kalau sakitnya pundak, pegang pundak. Kalau sakitnya seluruh badan, pegang di dada. Kalau nggak ada yang dirasakan, silakan mulai diketuk-ketuk ya di bagian tertentu sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Karena dikhawatirkan ada gangguan jin yang di situ bersarang di beberapa bagian tubuh kita. Karena memang jin itu bisa masuk dan bisa masuk ke dalam aliran darah kita ya, ke beberapa bagian badan kita, ke persendian. Ini biasanya ya. Silakan diurut seperti ini, kemudian ditepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, ukhruj ya adu wallah. Mudah-mudahan teman-teman yang rutin menyimak ruqyah ini sudah mulai hafal ya, karena pendek sekali, ukhruj ya adu Allah. Artinya adalah keluar wahai musuh Allah. Ya, ini adalah ucapan dari Rasulullah yang ketika meruqyah sahabatnya yang sering lupa rakaat salat ya. Utsman bin Albi al-As. Ya, silakan teman-teman bisa ditepuk-tepuk Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, kalau yang ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Termasuk pinggang ya. Pinggang silakan dipencet-pencet, dipijit-pijit, ditekan-tekan karena biasanya ini menjadi media ketika kita terkena gangguan jin nasab. Ya, jin dari leluhur. Ya, fokus dengarkan ayat-ayat saya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah, ayat yang menyembuhkan atas izin-Mu. Ayat yang menghancurkan gangguan sihir, gangguan penyakit ain di badan saudara-saudara kami, Allah, dengan izin-Mu. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ayat yang menghancurkan gangguan jin khodam, gangguan jin nasab atau jin lainnya yang masuk ke dalam tubuh saudara kami. Ya Allah, jauhkan, ya Allah, jauhkan. Hancurkan, ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Bukan tempatmu ada di badan saudara-saudara kami, silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم. Sebentar lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ukhruj ya Abdullah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah, al'anuka bil la'natillah, al'anuka bil la'natillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbana azhibil ba'sa wa anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La haula wala quwwata illa billah. Yuk, yang ngantuk itu pertanda kemungkinan adanya gangguan ya. Silakan ditiupkan. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan, kemudian usap ke muka, ke telinga ya. Kemudian ke leher, ke dada. Ini biasanya langsung sendawa biasanya. Kemudian tarik atas, batuk-batukan. Teman-teman yang ada kemungkinan ada gangguan jin atau sihir, ya. Ini sendawa, batuk-batuk ya, terus kemudian ngantuk luar biasa, terus muntah. Kak Fida, coba kontak admin ya, karena kita masih kehabisan serumnya loh. Kita sudah informasikan ya, serumnya ini habis. Kalau teman-teman Kak Fida ini sudah order pas ready, itu coba nanti tanya ke admin ya. Coba tanyanya ke siapa? Gitu. Ordernya ke siapa teman-teman? Oke teman-teman yang muntah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan keluar penyakitnya, keluar gangguan jinnya, seperti itu. Ya, yang tidak berpuasa, yang tidak puasa silakan airnya masih diminum ya. Yang tidak puasa airnya bisa diminum. Kalau yang puasa airnya nanti bisa diminum ketika buka ya teman-teman ya. Ketika buka. Kakak saya parah banget. Maksudnya parah gimana Kak Evas? Keluhannya gimana? Ngantuk, semutan. Yuk, yang terasa reaksi, semutan, terus kemudian mual. Kak Melati 49 untuk konsumen. Untuk reseller harganya lebih terjangkau. Ya, yang tangannya kebas. Ya, silakan ditepuk-tepuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, Allah Akbar. Kakinya juga ya, yang terasa kebas, kesemutan, terus kemudian terasa pegel. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman ya, ingat yang masih terus ada gangguan, barangkali masih ada salah dengan saudaranya, minta maaf. Ya, barangkali masih ada salah dengan orang tuanya, minta maaf ya. Insya Allah nanti keluhannya membaik kok. Sakitnya sembuh, rezekinya lancar, buktikan. Setelah teman-teman minta maaf, berat memang teman-teman, apalagi ke orang lain ya. Ke saudara, ke tetangga ya. Ini berat, permintaan maaf itu berat. Tapi insya Allah di situ ada kemuliaan. Minta maaf belum tentu kita posisi salah. Orang yang minta maaf belum tentu orang itu salah. Gitu. Semenjak itu ruqyah selalu sendawa, tapi terasa panas di anggota tubuh tinggal sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin sembuh ya. Telapak kaki, tangan dingin. Yuk, diusap ya, diusap dengan air. Diusap dengan air. Kalau dipasang-pasang terus, apanya yang dipasang nggak, Kak Afsari? Reaksi berkurang, siap. Ya, sendawa ya sudah, biarkan saja, tepuk-tepuk saja. Itu bagian dari reaksi. Ya, reaksi ruqyah yang mudah-mudahan keluar penyakitnya, mudah-mudahan keluar gangguan sihirnya.
kalau memang ada. Kak Erna sudah cek dokter? Sudah lamakah? Kalau batuk silakan nanti ikuti terapinya saja ya. Tinggal nanti diminum airnya begitu. Kak Tika, pinggangnya rasanya mau patah, yuk dipegang saja pinggangnya, ditepuk, itu kemungkinan ada gangguan tuh. Kemungkinan ada jin nasab ya. Yang pinggangnya sakit siapa? Kemungkinan ada gangguan jin nasab. Ketika ruqyah tiba-tiba pinggangnya sakit luar biasa. Yuk ditepuk-tepuk. Kalau sudah almarhum bagaimana minta maafnya ya? Ya tinggal bertobat saja kalau seandainya pernah berbuat salah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, bertobat dan jadilah pribadi yang mengagumkan ya, pribadi yang menginspirasi orang lain begitu. Anak belum bisa bicara, Kak Fitria ya, silakan Fitri Amalia, silakan bisa pakai air minum, nanti air minumnya diminumkan begitu. Setelah semenjak ikut ruqyah, suami semakin sehat alhamdulillah. Sakit di lutut sembuh. Ya, kalau memang betul-betul rutin ya, praktek terapinya, kemudian pasrah ikhlas hanya mohon kepada Allah kesembuhan, maka insya Allah pasti ada perubahan. Kalau belum ada perubahan, pasti ada sesuatu yang belum teman-teman lakukan. Bisa jadi ada salah dengan saudara, salah dengan tetangga, ya salah dengan orang tua. Sudah bisa senyum ya, alhamdulillah. Dulu apakah nggak bisa senyum, Kak Mustiati? Cegukan terus, yuk diminum. Minum, silakan. Ya, yang muntah sedang puasa, silakan boleh ambil di antara dua pendapat, mau dibatalkan atau yakin itu nggak batal. Karena kan nggak sengaja. Gitu ya. Anak saya diberitahu nurut, alhamdulillah. Bagaimana mengisi jurnal harian yang tabungan keburukan? Itu hanya sebagai, ini Kak Eko, hanya sebagai perenungan. Kalau kita bingung isi jurnal keburukan, itu kan bukan untuk di-share ke orang lain ya. Jangan sampai, ini di buku Terapi Langit, ini ada namanya jurnal keburukan. Ya, tabungan keburukan. Nah, ini jangan sampai ketahuan orang lain. Karena dosa itu harus ditutup. Nah, fungsinya kita menulis di sini bukan untuk membiasakan berbuat buruk, bukan. Agar kita introspeksi. Oh, ternyata tabungan keburukan saya begitu banyak. Nah, sungguh aneh kalau kita bingung, saya hari ini berbuat dosa apa ya? Nah, ini aneh. Jadi harus benar-benar merenung. Lupa sama Allah itu dosa loh. Terus kemudian menunda sholat. Terus kemudian misalkan berpikir negatif. Atau kemudian sesuatu bukan hanya sesuatu yang berbuat dosa saja ya. Bukan hanya sesuatu yang dikategorikan dosa saja. Sesuatu yang barangkali dikategorikan mungkin makruh. Ya, makruh coba kita hindari gitu. Atau sia-sia. Saya hari ini banyak scroll sosmed, ya, banyak menyia-nyiakan waktu. Ya. Dan seterusnya. Nanti makanya butuh kemudian pembiasaan muhasabah begitu ya. Boleh sekarang silakan ya. Kak Neng boleh diminumkan ke anak. Kaki sudah bisa berjalan, alhamdulillah. Tadinya kenapa Kak Asup ini? Apakah tadinya nggak bisa berjalan? Ya. Pagi ini tidak ngantuk lagi, tidak muntah, alhamdulillah. Banyak perubahan ya. Setiap pakai celana basah untuk mandi, bisul selalu tumbuh. Ya solusinya jangan pakai celana basah dong. Kan sederhana sekali kalau sudah tahu penyebabnya. Karena bisa jadi ada ini ya, kulitnya sensitif mungkin ya. Seperti itu. Boleh makan silakan yang nggak puasa. Gitu ya, yang nggak puasa boleh makan. Oke teman-teman, saya izin share ya. Saya izin share program. Berarti makan jengkol dihindari. Makan jengkol ini kalau misalkan kalau mau ke masjid ya dihindari. Tapi sebetulnya itu kan boleh-boleh saja, halal ya. Halal kalau di rumah. Seperti itu. Tapi jangan kemudian setelah itu nggak sikatan. Harus segera menyikat gigi ya agar tidak mengganggu orang lain. Begitu. Ya, yang masih ada foto, ya turunkan fotonya, diturunkan fotonya. Ini bisa menjadi media ya tempat tinggal jin loh. Begitu. Oke teman-teman, saya informasikan sebuah program agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Ya. Bisa menjadi manusia yang bermanfaat, bebas finansial, nggak mikirin dunia terus, nggak mikirin duit terus. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membangun sebuah bisnis ya. Barangkali ada di antara teman-teman yang ingin sinergi bareng, membangun bisnis bareng. Target kita ke depan bikin klinik dan minimarket ya, minimarket milik umat.
Begitu ya. Oke, sebentar lagi saya jelaskan. Jadi, sistem deposit sudah tidak ada teman-teman ya. Sistemnya sekarang wajib stok produk. Jadi, sistemnya wajib stok produk. Dari mulai yang gratis, kalau nggak punya modal, pakai yang gratis. Ya, kita sediakan 5 paket. Produknya apa saja? Ini insya Allah produk karya saya semuanya. Ya, dari mulai buku Terapi Langit, ini buku 7 metode ya, teman-teman yang punya masalah hidup, yang punya keluhan kronis, terus kemudian konflik rumah tangga, Kak Kasiarti, menderita vertigo. Oke, sebentar lagi saya informasikan. Nanti bisa sambil menyimak ya. Jadi, ini masalah penghalang rizki dibahas. Masalah konflik keluarga dibahas. Masalah hambatan karir, belum dapat pekerjaan. Hutang riba, bagaimana cara melunasinya. Problem anak berkebutuhan khusus. Ya, sebentar lagi saya jelaskan Kak Evi ya. Terus kemudian sakit kronis, gangguan sihir. Nah, semuanya dibahas di sini. Di 7 metode terapi langit ini buku karya saya. Ya, buku karya saya, silakan teman-teman bisa miliki dan praktekkan terapinya. Insya Allah nanti akan banyak sekali keajaiban yang teman-teman dapatkan. Karena Pak, ini berdasarkan kisah nyata yang saya alami, begitu ajaib. Allah limpahkan rezeki bertubi-tubi, ya, begitu deras dengan melakukan amalan tertentu yang sesuai dengan contoh Rasul tentunya. Kemudian saya tuangkan jadi sebuah buku dan alhamdulillah Allah berikan amanah kepada saya mendampingi ratusan ribu orang sembuh masalah hidupnya. Teman-temannya sudah CO dan belum sampai produknya, konfirmasi ke admin ya. Ya, konfirmasi ke admin. Konfirmasi ke admin silakan ya. Nah, terus teman-teman, ini hanya 167 dapat 4. Yang pertama, buku panduan full color dan banyak gambar sehingga tidak membosankan. Ya, tidak membosankan. Terus kemudian dapat buku jurnal, ini sedang saya jelaskan ya, sebentar lagi saya jelaskan. CO-nya di showcase. Terus kemudian ada buku jurnal harian, ini ada tulisan silakan, ada kolom-kolom diisi ya, ada panduannya. Begitu. Kemudian ada afirmasi yang harus diucapkan, kemudian ada amalan-amalan yang perlu dikerjakan. Itu. Untuk epilepsi dan stroke, silakan Kak Rindang ikuti terapinya rutin. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada perubahan. Kalau membutuhkan herbal, nanti kita butuh diagnosa dulu sakitnya sudah seperti apa. Teman-teman, untuk yang ada di Coach Mufti, saya izin off dulu ya. Ini saya live di 2 akun. Akun Terapi Langit dan akun Coach Mufti. Izin saya off-kan dulu, saya matikan dulu live-nya. Ya, silakan bisa pindah ke akun Terapi Langit. Ya, akun Terapi Langit ini masih live, insya Allah sekitar 10 menit lagi. Terapinya mulai jam 6 Kak Rini. Saya izin ya, pamit dulu untuk yang akun Coach Mufti. Saya matikan. Silakan bisa pindah ke cari saja akun Terapi Langit, itu masih live. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, ya, ini 167 dapat 4 buku, termasuk dapat buku saku ayat ruqyah dan buku saku zikir pagi sore. Begitu. Terus kemudian teman-teman juga bisa bantu ini memasarkan sabun bidara ya, sabun khusus kulit sehingga nanti tampak lebih glowing, bebas jerawat, bebas flek. Begitu. Ini sabun bidara lengkap kandungannya teman-teman. Ada bidara, ada niacinamide, ada kolagen. Gitu ya. Ada niacinamide, ada kolagen. Insya Allah ini manfaat banget untuk menutrisi kulit. Teman-teman bisa bantu nanti pasarkan, insya Allah dapat penghasilan. Ada yang mau penghasilan 100.000 per hari, atau bisa sampai potensinya itu 5 juta teman-teman. 5 juta per hari ya teman-teman ya, 5 juta per hari. Ayo mulai susun target, kira-kira kalau teman-teman punya penghasilan 5 juta per hari, itu untuk apa? Untuk sedekah jelas ya, untuk bangun masjid, untuk umroh, ya kan? Insya Allah kita akan banyak memberikan kemanfaatan bagi banyak orang kalau kita dapat kelimpahan, ya kan? Saya siap dampingi teman-teman. Kalau yang sabun ini harga konsumennya memang tinggi teman-teman, 49. Ya, 49. Tapi khusus reseller itu bisa dapat sekitar separohnya untuk reseller, khususnya yang platinum. Ya. Terus teman-teman, teman-teman akan kita bimbing sampai benar-benar bisa mendapatkan 5 juta per hari. Caranya memang gampang, ya, gampang-gampang susah sih sebetulnya. Jadi susah itu kalau belum tahu caranya, gampang kalau sudah tahu caranya. Nah, caranya teman-teman silakan nanti bisa DM ke akun ini.
Ya, cara DM gimana? Cara DM-nya itu begini. Cara DM-nya. Nah, ini kan tayangan live-nya ya. Tayangan live-nya. Terus yang berminat jadi reseller nanti akan saya masukkan ke dalam grup khusus. Tapi jangan DM dulu sebelum tahu ini ya, 5 paket reseller. Mau yang gratis atau yang mau paket yang paling tinggi. Yang gratis itu tanpa modal, teman-teman langsung saja masuk ke grupnya. Ini yang tanpa modal ya, yang tanpa modal langsung saja masuk ke dalam grupnya. Caranya begini. Untuk sabun harga jualnya 49 Kak Winda. Tapi untuk reseller dapat diskon ya. Isinya begini teman-teman ya. Isinya kayak enak dimakan tuh, bentuknya hijau ya. Enak digigit kayaknya tuh. Ya. Ini sabun kolagen, sabun bidara, sabun niacinamide. Memang khusus untuk wajah. Gitu. Terus masuk ke sini. Saya ulang ya, untuk masuk ke dalam grup, ini yang bagi yang mau ambil paket gratisan, tapi kalau paket gratisan, itu untungnya hanya 5%, tipis banget. Kalau mau dapat diskon 50% gimana? Nah, nanti mau pilih paket yang platinum. Ya, sini diklik, ditekan. Bentar, ini saya hilangkan dulu. Gimana cara yang menghilangkan ini? Biar, oke. Nah, biar bersih. Nah, ini silakan teman-teman mau masuk ke dalam grupnya, mau jadi reseller yang gratis ya, tekan sini, kemudian tekan sini. Sebentar, saya ulangi ya. Ini ditekan pojok kiri atas ada gambar profil. Nah, ini silakan ditekan ada gambar profil. Nah, intinya masuk ke bio dulu. Masuk ke bio profil saya. Teman-teman yang mau jadi reseller bisa klik sini pesan ya. Kirim pesan atau yang ingin gratisan ini masuk ke yang ini, grup terapi gratis. Ada tulisan terapi langit tuh ya. Terapi langit silahkan ditekan. Klik. Nah, maka teman-teman, sebentar, ini nanti saya baca ya. Oke, sementara boleh ikut yang gratis. Nah, kalau muncul begini, tekan saja tombol merah. Ya, tekan saja tombol merah. Buka. Aduh, ini kayaknya pas ininya habis deh. Ya, websitenya ini sedang habis. Oke, sementara, nanti saya ini dulu. Saya beresin dulu, karena ini websitenya bermasalah kayaknya nih. Sebentar, mudah-mudahan nanti bisa saya beresin ya. Oke, sementara yang belum bisa masuk ke dalam grup, ini karena websitenya bermasalah teman-teman. Nanti DM saja ya. DM saja silakan. DM, kirim pesan. Terus, sampaikan gini, Coach, saya mau join reseller. Nah, nanti teman-teman ada 5 paket. Yang pertama gratis, diskonnya cuma 5%. Terus kemudian yang paket yang kedua, itu teman-teman cukup memiliki buku terapi langit. Ya. Pesan tidak terkirim. Iyakah? Jangan-jangan kena pelanggaran. Oh, aman kok. Pesannya terkirim kok. Saya kira pelanggaran. Karena kalau pelanggaran itu memang nggak bisa kirim pesan. Ya, ini masih aman. Sudah saya cek. Terus, oh ya, sebentar Kak Herbal Rukyah Berkah. Mudah-mudahan siang ini saya sedang susun materinya ya. Agar teman-teman bisa segera jualan begitu. Memang belum saya share videonya. Nah, teman-teman untuk paket berikutnya bronze, ini paket bronze ya, teman-teman cukup dengan 167. Ini sudah terdaftar paket bronze, tapi diskonnya itu hanya 7%. Nah, kalau diskon ingin lebih besar lagi, sekitar 15% itu masuk paket silver. Ya, paket silver itu paket yang ketiga. Kalau sudah beli buku, otomatis sudah tergabung paket bronze Kak 123. Gitu ya. Iya betul, paket bronze. Nah, kalau ingin teman-teman naik upgrade ke paket silver, itu cukup stok sekitar 450.000. Itu teman-teman dapat diskon sekitar 15%. Kalau ingin lebih gede lagi diskonnya, sampai 30%, itu masuknya ke paket gold teman-teman. Ya, cukup stok produk senilai 750. Dan itu insya Allah cepat habis loh. Ya, kalau nanti sudah tahu caranya, seminggu aja udah balik modal. Ya, seminggu saja sudah balik modal. Bu Umu kalau sudah beli bukunya nanti berarti posisinya sebagai paket bronze. Ya, bronze itu perunggu. Terus paket tertinggi itu platinum. Platinum itu teman-teman dapat diskon hingga 50%. Begitu. Iya, produknya nanti dikirimkan. Sehingga apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar nanti kalau ada orang, misalkan kami dapat konsumen ya. Dapat konsumen dari Bandung nih.
Sementara saya tinggal di Jogja, teman-teman posisinya misalkan di Bandung, gitu. Nah, maka nanti konsumennya ya akan diarahkan ke beli ke Bandung, di mana teman-teman tinggal di situ, begitu. Syarat platinum hanya stok sekitar 1,2 juta. Nanti benar-benar didampingi itu insya Allah paling lama sebulan habis teman-teman, sebulan balik modal. Begitu ya. Kak Ida Nabila, 1,2 juta itu untuk stok produk, dan nanti konsumen ya kan akan banyak mengakses situs tuh. Banyak mengakses situs, terus kemudian nanti banyak konsumen dari kunjungan situs itu ke rumah teman-teman, belinya langsung. Itu silakan DM ya, yang masih bingung silakan DM, kirim pesan ke sini. Oke. Produknya banyak ya teman-teman, ada sekitar 30-an produk. Betul. Oh ya, untuk foto produk nggak dikasih label harga. Jadi nanti teman-teman bebas naikin produk minimal sesuai dengan harga yang ada di TikTok ya. Minimal sesuai dengan harga yang ada di TikTok. Misalkan sabun nih, teman-teman boleh jual lebih dari 49.000. Boleh, begitu. Terus kemudian ada susu kambing ini sekitar 70-an ya, atau buku ini masih laku loh kalau dijual 200-an. Tapi di sini minimal harga jualnya adalah 167. Gitu. Kalau sudah bronze, kalau mau order iya sudah langsung dapat diskon Kak. Tapi belinya nggak lewat TikTok ya, belinya lewat admin. Begitu. Kalau yang bronze, biar nanti dapat diskon. Atau bisa sih lewat TikTok, nanti bisa tinggal kita berikan ini kupon. Ya, bisa lewat TikTok. Nanti kita berikan kupon. Ya, yang sudah punya keanggotaan bisa beli lewat TikTok, nanti request kuponnya, begitu ya. Kalau sudah beli buku, semalam sudah dapat platinum. Kak Fitra, sudah masuk ke dalam grupnya belum? Adminnya Kak Eko sudah masuk grup belum? Kalau sudah masuk grup kan kelihatan tuh ada admin. Untuk KM, untuk platinum itu stok produk 1,2 juta. Kupon gimana? Kuponnya minta. Minta gini, minta kupon diskon untuk member bronze gitu ya. Kalau ikut pakai 167, iya 167 memang untuk pengganti buku ya. Memang untuk pengganti buku. Oh, belum masuk ke dalam grup platinum? Ya, hubungi saya. Kak Fitra langsung DM, silakan setor nomor HP-nya. Siap. Ini kan libur ya, teman-teman. Kantor itu libur 3 hari. Sabtu pulang awal, Ahad kemarin libur, hari ini libur. Hari ini kan tanggal merah ya. Maulid ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Ini juga bagus, teman-teman nanti bisa bantu jual ya. Susu kambing, pokoknya banyak lah. Ada parfum ruqyah ya. Ada minyak ruqyah juga untuk gosok. Ini untuk masalah speech delay dan anak terlambat jalan. Ini bagus banget. Kemudian ada macam-macam. Madu anak juga ya. Dan ini semuanya produk kita insya Allah sudah di ruqyah. Semuanya itu nanti kita bantu dengan bahan promosi. Sehingga teman-teman nggak perlu repot bikin bahan promosi sendiri. Gambar-gambarnya sudah kita siapkan, terus kemudian foto-foto video sudah kita siapkan. Sebelumnya daftarin dropship bisa upgrade Kak Lia, bisa upgrade. Ya, upgrade ke paket, silakan mau upgrade ke silver, gold atau platinum. Ya, semua Kak Shinobu, semua produk sudah diruqyah ya. Kecuali beberapa yang misalkan sabunnya kan sudah ada bidaranya, tidak perlu diruqyah gitu. Oh iya, produk minimarket, untuk ada yang ingetin ya. Jadi gini, awalnya, bisa Kak Ekto, sangat-sangat bisa untuk ini ya, untuk file, bahkan bisa minta untuk platinum ya. Untuk platinum nanti kita siapkan desain yang sifatnya nanti, atau mau sekalian bannernya itu dipaketkan dengan pengiriman produknya bisa. Jadi nanti kita buatkan banner khusus, spanduk khusus ya, ada tulisan ya, agen resmi Terapi Langit ya, sedia produk-produk semacam ini, terus kemudian nanti dicantumkan nomor WA teman-teman, begitu ya. Ada yang mau yang khusus platinum ya, nanti sekalian dipaketkan dengan produknya, begitu ya, insya Allah sangat terjangkau. Kalau 450 itu di silver Kak Wit, di silver, insya Allah nanti kita bantu benar-benar ya, sampai benar-benar teman-teman bisa mendapatkan 5 juta per hari. Karena sebetulnya jualan itu gampang, gitu ya. Ambil paket yang tinggi, boleh silakan dikasih buku Terapi Langit, boleh, bebas pilih. Produknya bisa request,
Oh ya, boleh sekali Kak Riwel, boleh request apapun produknya. Begitu ya teman-teman. Dan kita targetnya ke depan, khusus bagi teman-teman yang platinum, ya, kita nanti arahkan untuk manajemen keuangan. Boleh Kak Nafilah, boleh pilih produk apapun yang platinum. Nah, kalau yang pilih platinum, nanti targetnya, teman-teman kita akan share caranya, kalau yang nggak ada modal, pakai yang gratisan aja, Kak Yanti. Japri ya, yang nggak ada, yang tanpa modal pun kita ada paketnya. Begitu. Tapi diskonnya hanya 5%. Silakan japri ke sini, pojok kiri atas, kemudian ke sini, kemudian kirim pesan. Sampaikan saja, coach, saya mau paket yang gratis, gitu. Paket bronze kalau ada yang mau beli gimana? Kita belanja dulu apa langsung dikirim? Nah, sementara stok dulu, silakan ke apa, ya, stok dulu. Nanti kalau ada yang belanja, nanti kan bisa langsung belanja ke rumah atau bisa teman-teman kirim ke daerah manapun. Itu. Yang platinum 1,2 juta Kak user 77. Ini per 1 Oktober kita naik 1,5 ya teman-teman ya. Per 1 Oktober kita naik 1,5. Gitu. Jadi teman-teman buruan mumpung masih terbatas ya. Setiap kabupaten kita batasi 5 orang. Setiap kabupaten kita batasi 5 orang platinum. Oh iya, sebentar. Beralih terus ini saya gampang terdistrak ya. Jadi kita ajari teman-teman yang platinum ini manajemen keuangan. Agar apa? Agar nantinya siap untuk bisa membangun minimarket dan klinik. Syukur dua-duanya, kalau nggak sanggup nanti salah satu. Klinik kesehatan kita berencana akan membuka ya di setiap kota dan teman-teman bisa berperan di situ. Dengan modal dari mana? Modalnya dikumpulin dari sekarang dong. Nah, nanti kita kan pandu ya, biar teman-teman bisa mendapatkan katakanlah 1 juta per hari, kemudian 2 juta per hari, sampai nanti 5 juta per hari. Lebih dari itu bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Tapi nanti caranya sudah harus beda ya. Nah, naiknya kok banyak? Maksudnya naiknya banyak gimana? Platinumnya? Iya, karena semakin padat setiap daerah, ini rebutan. Biar nggak banyak platinum, sengaja biar nggak banyak platinum yang daftar, kita naikkan. Sengaja begitu. Minimarket caranya nanti programnya sekitar 2 tahun lagi ya Kak Wahidah. Sekitar 2 tahun lagi, tapi merintisnya dari sekarang dong. Karena nanti butuh modalnya itu sekitar 500-an juta. Ya, 500-an juta sampai mungkin sekitar 800-an juta lah. Ya minimal kita coba targetnya nggak usah mahal-mahal lah. Sekitar 300 mungkin ya. Oh bukan sistem tanam modal. Teman-teman nanti memiliki minimarketnya sendiri, memiliki kliniknya sendiri. Itu murni milik teman-teman. Tapi kemudian produk-produknya kita supply dari produk terapi langit. Nah modalnya saya targetkan mungkin sekitar 300-500 juta lah. Nah dari mana uang 300-500 juta itu? Dari sekarang dong. Dari jualan produk kecil-kecilan dulu. Nah nanti kita share manajemen keuangannya gimana. Ya, manajemen keuangannya, menatanya gimana biar teman-teman bisa ngumpul duit dulu. Ya, sehingga nanti pas 2 tahun kita siap membangun klinik, bisa membangun minimarket. Gitu. Bronze pindah ke platinum, dikurangi saja selisihnya. Iya betul, kliniknya klinik kesehatan dan kecantikan Kak Eko. Kita targetkan 2 nanti. Kliniknya holistik ya. Holistik itu apa? Kombinasi ini insya Allah keren banget, Masya Allah ya. Saya sudah punya link, alumni doktor ya, S3 Medical University China. Ini nggak kaleng-kaleng formulanya. Beliau ahli herbal, juga ada yang di bidang klinik kecantikan. Nah, reseller dulu, betul, reseller dulu. Ya, untuk klinik nanti reseller dulu yang level platinum. Nah, teman-teman nanti kita akan buka ya semacam klinik kesehatan dan holistik. Holistiknya apa? Kombinasi medis dan non medis. Dokternya ada, terus kemudian tapi juga ada terapi tibu nabawi, pengobatan nabi ya, dari mulai bekam, ruqyah. Betul Kak Tin. Kenal ya Kak Tin? Dokter Kintoko. Ini partner saya. Insya Allah siap untuk membangun klinik ke depannya. Kliniknya holistik. Ada dokternya juga, ada begitu. Kalau paket bronze, kalau ada yang mau order, teman-teman Kak Wid, makanya untuk sekarang kita wajibkan untuk stok produk. Begitu ya. Nggak apa-apa. Yang minim ilmu jualan nggak apa-apa, nanti kita share. Begitu. Justru lebih bagus kalau nggak punya ilmu apa-apa. Lebih enak saya mengarahkan. Gitu. Oh, membernya. Siap Kak Tin ya. Ya, saya
Saya satu grup dengan beliau, Pak Kintoko, Dokter Kintoko begitu. Dan rencana memang kita ini ya, memang membuka klinik ke depannya seperti itu. Nah, khusus untuk member silakan kalau mau jadi reseller stok produk ya, kecuali yang belum punya modal silakan pakai gratisan. Semakin teman-teman nggak punya pengalaman semakin bagus, semakin gaptek semakin bagus. Karena menurut sedikit pengalaman saya itu kesulitan membina orang-orang yang sudah punya ilmu, seringkali ngeyel. Ya, saya arahkan, ini harusnya begini, dia ngeyel. Karena Pak, ngerasa pinter. Saya lebih enak ya ngajarin orang-orang yang nggak punya ilmu jualan, gaptek, bener-bener nol bisnis. Saya lebih enak. Karena apa? Pasti manut kan? Pasti ngikut. Ini harusnya begini caranya. Oh iya, akhirnya gampang. Biasanya yang nol ini malah lebih cepat melesat. Begitu teman-teman. Jadi semakin gaptek, semakin nggak punya ilmu bisnis, semakin bagus. Begitu. Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Bagus malah nggak punya pengalaman, malah bagus. Begitu. Untuk melihat kita sudah terdaftar di web gimana? Oh, ini sedang disusun Kak Herbal. Kak Herbal Ruqyah Berkah, ini sedang kita susun webnya. Insya Allah sekitar 3 harian lagi bisa nanti dilihat ya status keanggotaan kita di website. Gitu. Bagus ya, yang nggak punya ilmu bisnis, yang gaptek, bagus banget. Nanti akan insya Allah lebih cepat berhasil. Siap ya teman-teman, sinergi, targetnya nanti kumpulkan duit dari sekarang. Kalau teman-teman punya pemasukan 1 juta per hari, tabung minimal separuhnya. Jangan tiba-tiba mengubah gaya hidup dulu. Yuk, tahan dulu ya. Tahan dulu, misalkan pingin beli mobil, tahan dulu. Pingin beli rumah, tahan dulu. Pingin beli motor, tahan dulu. Tabung dulu untuk apa? Untuk menahan kesenangan, untuk apa? Untuk membangun bisnis yang lebih besar. Untuk buka klinik dan untuk buka ya minimarket ke depannya. Begitu. Iya, siap. Nanti kita komitmen ajarin semuanya ya. Udah ikut paket golden? Iya, tenang Kak Ani. Belum kita share kok. Belum kita share ilmunya. Sementara persiapan dulu. Kalau mau paket bronze ini sekitar cukup ini aja teman-teman. Yang bronze ini yang cukup beli bukunya. Ini otomatis sudah terdaftar paket bronze. Ini dapat diskonnya sekitar 7% nanti ya. Kalau sudah terdaftar paket bronze. Begitu teman-teman. Kalau nggak laku produknya, nggak mungkin nggak laku teman-teman. Pasti laku. Saya pede karena pasti laku. Nggak mungkin nggak laku. Insya Allah ya. Yang jadi masalah kita nggak bisa jual. Itu. Tidak mungkin tidak laku. Yang menjadi masalah bukan produknya nggak laku, tetapi kita yang nggak bisa jual. Nanti bisa ada garansi tukar produk. Ya, tukar produk. Teman-teman yang butuhkan bukunya atau produknya yang lain, silakan bisa ke profile sini. Kemudian masuk ke sini ya. Kemudian masuk ke sini, belanja. Nah, silakan kalau yang tidak berminat menjadi reseller ya, terus kemudian ini silakan bisa ambil di showcase. Ini ada sabun, ada buku ya. Ada macam-macam silakan. Ya, silakan dipilih kalau bingung. Iya, betul, dikirimnya barang nanti, terus kemudian nanti kan konsumen biar bisa beli secara offline gitu loh, Kak Wid. Misalkan saya di Jogja, teman-teman agen di Tangerang misalkan ya. Nah, kalau misalnya ada konsumen pingin beli offline langsung di Tangerang, sementara nggak ada stoknya gimana coba? Gitu. Kak Nur bisa pakai yang tanpa modal. Gitu ya. Kalau sudah pernah beli produk, ini belum masuk ke reseller. Untuk reseller itu syarat awal, ini beli yang buku. Begitu. Kemarin COD siap ya? Oh ya, siap Kak Wid. Ini reseller paling terjangkau, ini yang beli buku 167. Batam belum ada Kak Sri. Segera saja ya. Segera silakan daftarkan, karena untuk platinum maksimal 5 per kabupatennya. Begitu. Dan kita batasi 5. Oke, silakan bisa DM ya. Silakan bisa DM. Nanti kita benar-benar ajarin sampai bisa teman-teman mandiri punya penghasilan yang berlimpah. Kalau tanpa modal, silakan teman-teman. Malang sepertinya belum ya. Kalau yang tanpa modal silakan teman-teman DM dulu. DM silakan kirim pesan. Terus kemudian silakan kirim pesan, saya ingin join reseller yang tanpa modal. Begitu ya. Kendari Sultra baru mau ada ya, karena ini baru ada sama Balikpapan nih. Ayo segera saja biar nggak keduluan.
Untuk platinum 1,2 juta, Kak. Per 1 Oktober naik di 1,5. Ya, mumpung ini masih ada kuotanya, silakan teman-teman segera ke 1,2 juta untuk stok produk ya. Nanti kita bantu gimana cara jualnya. Tenang, nggak mungkin dibiarkan kok. Nggak mungkin dibiarkan, ini kebingungan cara jualnya. Tenang, pasti nanti habis, insya Allah. Begitu. Harga boleh dinaikin sesuai dengan TikTok. Sesuai dengan harga TikTok. Kalau lebih tinggi nggak apa-apa. Lebih mahal nggak apa-apa, lebih murah jangan ya. Untuk ikut platinum silakan teman-teman DM. Silakan teman-teman DM ke sini, terus kemudian kirim pesan ke sini, kemudian intinya ke bio ya, kemudian kirim pesan saya mau ikut platinum. Begitu. Alhamdulillah sudah cocok ya. Oh iya, terima kasih teman-teman. Saya bingung jualnya. Tenang, kita share, kita ajari caranya ya, Bunda Hajah Sumijah. Kita ajari caranya sampai benar-benar teman-teman kebanjiran orderan. Bukan hanya kebanjiran orderan, tapi tsunami orderan. Begitu ya. Baru pasang status sudah ada yang order nih kan. Ya, sudah banyak testimoni loh. Teman-teman belum diajari ilmunya saja sudah banyak yang laris loh. Serius. Ya, saya sudah banyak testimoni. Ini baru pasang status, baru update status di platform sebelah sudah laris. Lamongan masih ada kuota, tapi sudah ada yang daftar, Bu Lilis. Ya, jadi karena produknya ini gampang dijual, jadi makanya saya pede. Ayo teman-teman, walaupun teman-teman gaptek nggak bisa jualan, nanti insya Allah lancar begitu. Jakarta sebentar lagi ada Kak, sebentar lagi penuh. Kak Ana Karmila, ini Jakarta sebentar lagi penuh. Oh iya, rupiahnya sudah Kak Scorpio. Terlambat ya? Push up yuk yang terlambat. Push up, push up. Produknya banyak Kak, ada kesehatan, herbal ya. Ada kemudian kosmetik, ada minuman kolagen. Minuman kolagen semacam ini, Premigen. Terus kemudian Padang belum, Medan belum, Samarinda bentar lagi ada. Ya. Jadi tinggal bila kuota sudah penuh bisa dialihkan, betul, bisa dialihkan ke kota yang lain. Misal pakai KTP suami begitu ya. Bandung sebentar lagi penuh Kak Rara Mustika. Karena kuota per kabupaten nanti 5 ya. Kota Bengkulu belum ya. Riau sebentar lagi ada. Semarang sebentar lagi ada. Oh ya, mudah-mudahan nanti kita bisa adakan pelatihan ya secara offline. Oh ya, segera saja. Nanti saya nggak hafal ya sebetulnya ya. Karena datanya itu ada di admin begitu. Oke, insya Allah pagi ini saya jawab semua ya. Karawang, Solo hampir penuh ya. Kemudian Karawang bentar lagi ada, Surabaya. Paket platinum, benar, paket platinum justru 1,2 itu tujuannya adalah untuk stok. Ya, untuk stok produk. Nanti produknya bebas milih. Saran saya teman-teman, stok produknya itu nunggu serumnya ready ya. Karena serumnya ini larisnya kebangetan dan banyak sekali yang cocok. Begitu ya. Tapi ready stoknya itu sekitar 2 pekan lagi. Karena kita sedang menyiapkan kapasitas yang banyak. Karena kita stok sebanyak apapun ternyata kehabisan loh. Oke, Cirebon, Karawang silakan segera daftar saja ya. Saran saya segera ambil platinum teman-teman. Intinya ngunci dulu ya. Ngunci biar nggak keambil orang lain. Begitu. Majalengka, Kalimantan. Oh ya teman-teman nanti bisa DM ya. Untuk melihat status di kotanya sudah ada agen belum. Sabang, Aceh belum. Bunda Cutriza. Banjarmasin belum, Brebes belum. Makassar masih bisa. Ya, silakan Makassar masih bisa. Magelang sebentar lagi ada ya, cepet-cepetan, buruan. Klaten juga sudah ada Klaten, tapi masih ada kuota. Serang Banten sebentar lagi penuh. Kalimantan Tengah belum ada. Jakarta sebentar lagi penuh. Yuk, untuk platinum ya. Kalau untuk selain platinum boleh silakan sebanyak apapun kita tampung, tapi khusus platinum kita batasin. Jakarta Timur belum ada. Ya. Kemudian paket bronze, iya paket bronze. Oh enggak, paket bronze itu cukup membeli produknya saja, membeli buku ya. Membeli buku begitu. Oke teman-teman. Wah, ini banyak sekali yang belum saya jawab, silakan ya. Ingin platinum tapi belum ada modal, ya bertahap saja karena suatu saat nanti bisa upgrade. Subang sudah ada ya, tapi masih ada kuota sekitar 2 orang. Ciputat bentar lagi penuh. Tangsel sebentar lagi penuh. Malang masih ada sisa 4 kuota. Batam sekitar berapa nih ya? Coba nanti saya cek. Saya nggak hafal ya teman-teman. Wah, ini malah menyebutkan kota. Kayak semacam kok jadi kayak terminal. Ya, yo Bandung, Jakarta, yo berangkat.
Modal platinum 1,2 Kak 123 ya. Silakan DM ya, DM yang ingin dicek agennya. Platinum Kak Reni 1,2 juta untuk stok produk. Produknya bebas milih. Boleh susu kambing, nanti dapat diskon langsung gede loh diskonnya loh. Ya, atau mungkin sabun. Ini sabun larisnya kebangetan. Kita baru launching berapa hari sudah banyak sekali orderan ya. Sabunnya isinya seperti ini. Ini untuk sabun glowing. Ya, harga jualnya wajib minimal 49.000. Teman-teman dapat diskonnya gede nanti. Itu. Serum ini 117 harga jual. Teman-teman harga belinya itu yang paket platinum murah banget ya. Jadi nanti keuntungannya memang gede-gede gitu. 1,2 produknya bebas pilih Kak Scorpio, bebas pilih. Sebaiknya iya Kak Pasaman, karena apa? Biar ongkirnya hemat. Sebaiknya semua produk dikirim. Nanti kalau nggak laku bisa tuker produk yang lain. Itu. Untuk sama-sama Bantul, oh iya, untuk sama-sama Bantul nggak apa-apa. Bantul tetap, nanti kita tetap arahkan ke Bunda Tin. Begitu. Oke ya. Sudah ya teman-teman? Sudah ya? Nah, sudah berhenti yang tanya, saatnya pamit, saatnya melarikan diri. Mumpung sudah sepi. Tanjung Pinang sedikit. Masih ada kuota 4 ya. Oke teman-teman, begitu ya. Saya pamit. Yang belum paham, yang ingin tanya silakan DM. Saya ada keperluan ya. Saatnya kabur. Oke, terima kasih. Makassar silakan DM. Saya cek. Makassar saya nggak hafal. Saya butuh cek. Kalsel silakan DM. Tasik ada sedikit, masih ada beberapa kuota. Kebumen. Ya, Cilacap, Kebumen. Purwokerto, berangkat, penuh. Saya izin kabur ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bandung, Karanganyar, Solo belum ada, segera daftar. Ya, platinum kita batasi. Kita ketemu lagi nanti malam ya, jam 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketapang belum ada. Ya.